Halo warga, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Di episode kali ini kita mau bahas sebuah buku nih. Jadi buku ini judulnya Daring Greatly, karya Brené Brown. Nah, buku ini tuh bakal ngajarin kita bahwa sebuah kerentanan itu bukanlah kelemahan. Justru itu bisa jadi kekuatan kita yang sesungguhnya. Jadi buat yang ngerasa kita kayak harus selalu kelihatan kuat, padahal sebenarnya jauh di dalam hati kita tuh kita ngerasa lagi ya rapuh aja gitu, lagi capek banget. Nah, buku ini mungkin tepat buat kalian. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita cari tahu dulu ya siapa sih sebenarnya penulis dari buku ini ya kan. Jadi Brené Brown ini adalah seorang peneliti, profesor, dan juga seorang pembicara yang terkenal nih dengan risetnya soal rasa malu, kerentanan, dan keberanian. Jadi dalam buku Daring Greatly ini, doi bilang nih kalau memang hidup tuh sepenuhnya ya kan, hanya mungkin jika kita bisa berani tampil apa adanya. Meski itu berarti kita ya kelihatan lemah gitu. Nah, judul buku ini tuh diambil dari pidato terkenal Theodore Roosevelt yang bilang, "It is not the critic who counts, but the one who dares greatly." Yang artinya ya yang penting bukan mereka yang mengkritik, tapi mereka yang berani masuk ke sebuah arena meskipun bisa jatuh gitu. Jadi yang penting tuh bukan siapa yang kritik, tapi yang berani fight lah, pada dasarnya begitu. Nah, sekarang kita bahas nih soal apa itu kerentanan, yang kalau dalam bahasa Inggris tuh berarti vulnerability ya. Jadi kerentanan ini adalah willingness atau kemauan untuk terbuka, untuk mengatakan kayak ya aku belum tahu gitu, aku tuh takut, aku tuh sayang sama kamu, ya seperti itulah. Walaupun kita nggak tahu nih sebenarnya respon orang lain tuh seperti apa kalau kita bilang hal-hal tersebut, ya kan. Nah, masalahnya di budaya kita tuh kerentanan seringkali dianggap sebagai suatu kelemahan. Padahal Brené bilang nih, kalau kerentanan adalah tempat lahirnya inovasi, kreativitas, cinta, dan keberanian. Ya, jadi tanpa kerentanan itu hubungan bisa jadi palsu, ya kan? Kepemimpinan bisa jadi dangkal dan hidup bisa jadi penuh topeng. Kita tuh takut terbuka karena ya basically kita takut ditolak atau dipermalukan atau bahkan dikritik. Dan inilah yang disebut ketakutan akan rasa malu atau shame gitu dalam bahasa Inggris. Shame ini atau rasa malu tuh membuat kita jadi kayak berpikir gitu kalau aduh gue tuh kayaknya gak cukup deh, gue tuh kayaknya gak layak dicintai deh, kayak gitu-gitulah. Jadi karena itu kita jadi menutup diri, membangun tembok dan bersikap defensif. Tapi ironisnya nih, semakin kita nutup diri ya kan, semakin kita kehilangan koneksi yang sebenarnya kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Pertanyaannya ya gimana sih caranya biar kita berani gitu ya untuk being vulnerable atau being rentan gitu kan. Nah, Brené Brown nih kasih beberapa prinsip. Yang pertama, tampil di arena. Maksudnya, kita harus menghadapi situasi penting dalam hidup dengan terbuka walaupun ya kita bisa gagal. Yang kedua, berlatih rasa syukur tapi bukan perfeksionisme ya. Jangan menunggu untuk jadi ya udah good enough atau cukup baik aja, tapi kita syukuri gitu perjalanan kita sekarang. Yang ketiga, kita kudu bangun koneksi dari yang namanya kejujuran, bukan pencitraan. Nah, ini banyak banget nih zaman sekarang orang-orang pencitraan ya kan. Jadilah pemimpin atau teman yang bisa berkata, aduh gue gak tahu nih, tapi gue mau belajar, kayak gitulah. Jadi gak perlu kita jadi sok tahu gitu demi pencitraan kita biar kelihatan pinter gitu misalnya. Nah, yang terakhir, kita tuh harus bisa misahin nilai diri dan hasil. Nah, maksudnya itu ya kita tuh bukan dinilai dari nilai kita, bukan dari prestasi kita, dan bukan dari omongan orang, ya kan? Kesimpulannya kawan-kawanku, buku ini tuh sebenarnya ngajak kita untuk berani hidup dengan ketidaksempurnaan kita sebenarnya. Karena justru disitulah yang namanya cinta, keberanian, dan koneksi yang sejati itu lahir. Dan pada akhirnya kita pun bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya apakah kita berani ya kan untuk tampil rapuh demi hidup yang lebih bermakna?
Kalau kamu suka konten ini, like dan subscribe, jangan lupa. Lalu bisa juga tulis di kolom komentar kira-kira apa bagian dari diri kamu tuh yang paling sulit gitu kamu tampilkan ke orang lain, karena ya kamu merasa itu kayak kelemahan gitu. Ya udah deh, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat kalau misalnya kerentanan kita itu bisa jadi keberanian kita juga, ya kan? Dan jangan lupa juga untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!